Bab ke-393, kamu harus lebih profesional. Waktu mereka mengetahui jika mobil Sarah mulai bergerak meninggalkan area penjemputan, mobil sedan Silver mengikuti dari jarak yang cukup jauh. Brian yang masih belum menyadari jika dia sedang dibuntuti, dengan santai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang sambil berbincang-bincang dengan Sarah. "Apa kamu sudah mendapatkan ukuran gaun Nora, sayang?" Tanya Brian sambil pandangannya tetap fokus ke arah jalan raya. "Buat apa aku minta ukuran gaun Nora, Brian?" Sarah malah balik bertanya. "Loh, bukankah kita mau membuat gaun untuk Nora sebagai pengiring pengantin?" Tukas Brian terlihat bingung. Hei! Ukuran baju Nora sama persis denganku, Brian. Jadi tinggal bikin sesuai ukuran aku, beres deh. Sahut Sarah sambil tertawa. Nah, yang jadi masalah itu ukuran pakaian Scott. Bentuk badan Scott berbeda dengan kamu yang tinggi kekar, sedangkan Scott memiliki ukuran tubuh yang agak kurus dan tidak setinggi kamu. Lanjut Sarah. Jangan sampai kejutan yang kita persiapkan jadi gagal, hanya gara-gara ukuran baju. Gak lucu sama sekali kalau sampai itu terjadi. Pungkas Sarah. Sepertinya ada mobil yang mengikuti kita, Sarah. Coba kamu tengok kaca spion tengah. Ujar Brian tiba-tiba, jauh melenceng dari topik ringan yang baru saja mereka bicarakan. Apa sedan Silver itu yang kamu maksud, Brian? Tanya Sarah setelah dia mengikuti ucapan Brian dan melihat ke arah kaca spion mobil. Iya, aku baru saja menyadarinya. Mobil itu terus berada di belakang kita dalam jarak yang tidak berubah, seperti sengaja menjaga jarak agar kita tidak curiga. Sahut Brian. Tetapi, mengapa aku sama sekali tidak merasakan firasat apa-apa, Brian? Apa firasatku sudah mulai tidak peka ya? Gumam Sarah yang malah membuat Brian jadi tersenyum geli. Kamu ini ada-ada saja, Sarah. Firasat itu bisa muncul kapan saja secara random tanpa kita bisa mengaturnya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran yang pasti atas satu peristiwa yang mungkin akan terjadi atau akan menimpa kita. Sahut Brian asal saja. Aku gak paham dengan maksud ucapan kamu barusan, Brian. Tukas Sarah. Hei! Gak usah dipikirkan. Aku akan mencoba mengecoh mobil sedan tersebut saat kita tiba di area pertokoan yang ramai di depan sana. Sahut Brian. Begitu ucapannya selesai, Brian langsung menggeber mobil Sarah hingga melaju dengan kencang ke arah pertokoan ramai yang ada di pinggir jalan raya di depan mereka. Mobil sedan warna silver yang membuntuti mereka langsung tertinggal jauh dan bahkan mereka tidak bisa lagi melihat mobil Sarah. Sesampai di deretan pertokoan, Brian langsung berhenti dan memarkirkan mobilnya, menyelip di antara mobil-mobil lain yang terparkir di depan area pertokoan yang tampak sedang ramai pengunjung tersebut. Apa yang akan kamu lakukan, Brian? Tanya Sarah. Kita akan gantian dengan mereka. Kalau tadi mereka yang membuntuti mobil kita, sekarang kita yang akan mengikut mereka. Sahut Brian seperti sedang bermain-main saja layaknya. Okelah, terserah kamu saja. Tukas Sarah santai. Sejenak kemudian, mobil sedan warna silver melintas juga dengan kecepatan sedang, dan langsung terlihat oleh Brian dari kaca spion mobil Sarah. Mereka sudah melewati kita. Saatnya permainan dimulai. Ujar Brian sambil memutar kemudi mobilnya untuk kembali ke jalan raya. Sepertinya itu mereka, Brian. Ucap Sarah sambil melihat mobil sedan silver yang berjarak cukup jauh di depan mobil mereka. Sekitar 7 km lagi di depan kita adalah jalanan yang cukup sepi. Aku akan menghentikan mobil itu. Dari cara mengemudinya, sepertinya sopir mobil itu tidak begitu mahir. Celetuk Brian seenaknya. Mengemudi dengan pelan dan tidak ngebut, belum tentu karena pengemudinya kurang mahir. Kamu ini suka sekali mengada-ada, Brian. Mereka sepertinya sedang bingung mencari-cari mobil kita. Sahut Sarah. Lebih kurang 10 menit kemudian, mobil sedan warna silver tersebut sampai juga di daerah yang situasinya lumayan sepi.
Kondisi cuaca yang sudah gelap karena sudah hampir pukul 10 malam dan juga kondisi kaca mobil sedan yang lumayan gelap, membuat orang yang ada di dalamnya tidak terlihat dari luar sama sekali. Tanpa membuang waktu lagi, Brian langsung tancap gas, menyalip mobil sedan tersebut dan langsung memotong jalan mobil itu dengan tiba-tiba. Sitit! Pengemudi mobil sedan segera menginjak pedal rem sekuat tenaga agar mobilnya tidak menabrak mobil yang tiba-tiba saja memotong jalan dan berhenti melintang menghalang di depan mobil mereka. Keluar! Seru Brian yang tahu-tahu sudah berdiri di samping mobil sedan warna silver yang berhenti hanya beberapa inci dari mobil Sarah. Selamat malam tuan muda yang ganteng. Tiba-tiba terdengar suara seorang gadis yang sangat familiar di telinga Brian berbarengan dengan terbukanya pintu mobil sedan silver tersebut. Dan tanpa aba-aba sama sekali, si gadis yang baru saja keluar dari mobil langsung menghambur ke arah Brian dan memeluk Brian dengan erat. Evelyn! Ujar Brian dengan nada terkejut, sambil membalas pelukan gadis yang bukan lain adalah Evelyn. Kapan kamu datang? Ngapain pakai acara membuntuti mobil Sarah segala? Kau tegur Brian sambil melepaskan pelukan adik sepupunya tersebut. Nanti aku ceritakan, aku mau ke Kak Sarah dulu. Sahut Evelyn santai sambil berjalan ke arah mobil Sarah. Apa kabar Brian? Sapa seorang perempuan yang baru saja keluar dari mobil mengikuti Evelyn. Bibi Rosalind! Seru Brian sambil berjalan mendekat ke arah sang bibi dan kemudian memeluknya dengan hangat. Ini semua ide dari Evelyn untuk mengejutkan kamu dan Sarah. Tapi sayangnya gagal total. Hei! 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 Ucap sang bibi seolah sudah bisa menebak apa yang akan ditanyakan oleh Brian. Sementara itu Sarah yang baru saja turun dari mobil langsung berteriak girang saat tiba-tiba saja melihat Evelyn. Evelyn! Kak Sarah, aku kangen sekali! Evelyn langsung menghambur dan kemudian memeluk Sarah yang sudah lebih dulu mengembangkan tangannya. Pantesan aku tidak mendapat firasat apapun. Dasar anak nakal! Seru Sarah sambil menciumi pipi Evelyn dengan gemas. Akhirnya kamu tiba juga di Rhodes? Tiba-tiba terdengar suara Brian yang tahu-tahu sudah berada di dekat mereka. Sarah, kamu dan Evelyn jalan duluan. Biar mobil Evelyn aku yang bawa bersama Bibi. Lanjut Brian. Bibi Rosalind, apa kabar? Sarah kangen sekali sama Bibi. Ujar Sarah sambil melepaskan pelukan Evelyn dan kemudian memeluk Bibi Rosalind yang tampak berdiri sambil tersenyum di sebelah Brian. Bibi juga kangen banget sama kamu. Sahut sang bibi sambil balas memeluk Sarah dan mengusap kepala Sarah dengan lembut. Ternyata Kak Sarah cuma kangen sama Mama. Gerutu Evelyn tiba-tiba merajuk. Hei, hei, hei! Tentu saja aku cuma kangen sama Bibi. Rugi dong kalau kangen sama kamu. Goda Sarah yang membuat Evelyn semakin mengerucutkan bibirnya. Gak lucu! Sahut Evelyn pura-pura kesal. Sudah, bercandanya dilanjutkan nanti saja. Brian tadi bilang bahwa saat ini kalian berdua mau pergi ke restoran. Jadi, ngobrolnya dilanjutkan di sana saja. Bibi juga sudah lapar. Ujar Rosalind. Betul kata Bibi. Sebaiknya kita segera pergi dari sini, daripada nanti malah dikira sedang ada keributan oleh petugas patroli jalan raya, melihat posisi mobil kita yang malang melintang seperti ini. Tukas Brian. Sejenak kemudian tampak dua buah mobil melaju beriringan ke arah restoran mewah bergaya western milik Sarah. Mengapa kamu sampai punya ide eleneh untuk membuntuti mobilku, Evelyn? Tanya Sarah saat mereka berempat sudah berada di ruang makan VIP khusus. Hi! Ide itu muncul begitu saja ketika aku dan Mama tanpa sengaja melihat kamu turun dari mobil di area penjemputan. Sahut Evelyn sambil terkekeh. Aku pikir kalian berdua akan langsung pulang. Jadi aku ingin mengejutkan kalian dengan tiba-tiba muncul di depan kalian saat kalian tiba di rumah. Ternyata rencanaku gagal total. Malah aku yang sangat terkejut saat tiba-tiba saja ada mobil memotong jalan seenaknya.
Lanjut Avelan sambil memandang ke arah Brian. Bagaimana kalau aku sampai terlambat menginjak pedal rem? Bisa-bisa aku kena klaim dari pemilik rental mobil sedan itu. Sambung Avelan seenaknya. Makanya kalau mau membuntuti mobil orang itu agak profesional dikit. Biar tidak langsung ketahuan. Sahut Brian. Bibi Roslyn, kapan Bibi tiba di Rhodes? Tanya Sarah tanpa mempedulikan perdebatan yang sedang terjadi antara Avelan dengan Brian. Tadi pagi, dan kami langsung beristirahat di hotel yang ada di dalam bandara karena Bibi merasa sangat mengantuk dan sedikit tidak nyaman. Sahut sang Bibi. Pantas saja muka Bibi terlihat agak pucat. Tukas Sarah yang baru bisa melihat wajah Roslyn dengan jelas saat mereka sudah berada di dalam ruang makan yang cukup terang tersebut. Sepertinya Bibi Roslyn masih mengalami jet lag. Pasti Bibi terbang langsung dari London menuju Rhodes. Betul kan, Bibi? Tanya Brian. Iya. Avelan maunya pergi ke Rhodes dulu menemui kamu dan Sarah. Setelah itu baru ke rumah papa kamu. Lumayan bosan juga harus terbang 16 jam tanpa transit sama sekali. Sahut sang Bibi. Seperti diketahui, jet lag adalah gangguan tidur berupa rasa kantuk pada siang hari dan sulit tidur pada malam hari, yang timbul setelah melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat melewati zona waktu yang berbeda. Jet lag terjadi ketika seseorang bepergian ke daerah yang berbeda zona waktu. Tiba-tiba Brian berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati sang Bibi. Maaf Bibi Roslyn. Ucap Brian sambil memegang tengkuk Roslyn pelan. Roslyn langsung merasakan hawa hangat keluar dari tangan Brian dan secara perlahan membuat tubuhnya terasa nyaman dan segar kembali. Wajah Bibi Roslyn juga langsung berubah menjadi cerah. Bagaimana perasaan Bibi Roslyn sekarang? Tanya Brian sambil melepaskan tangannya dari tengkuk sang Bibi dan berjalan kembali ke arah tempat duduknya semula. Nyaman sekali, Brian. Terima kasih. Tukas sang Bibi. Aku juga mau. Seru Avelan tiba-tiba. Kamu kan tidak terpengaruh jet lag, Avelan. Kamu cukup makan saja yang banyak. Pasti tubuh kamu akan terasa segar dan juga kenyang. Sahut Brian sekenanya. Ternyata kalian berdua memang lebih sayang sama mama daripada aku. Padahal aku bukan anak tiri. Keluh Avelan dengan ekspresi wajah sedih. Hah? Bukannya mendapat simpati, ucapan Avelan tersebut malah membuat ketiga orang lainnya yang berada dalam ruangan itu tertawa geli. Mengobati orang sehat itu bikin mubazir dan sama saja dengan membuang tenaga percuma, Avelan. Celetuk Sarah di sela-sela suara tawanya. Gumam Avelan dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Permisi. Tiba-tiba saja terdengar suara seorang pelayan disusul sosoknya yang berjalan pelan memasuki ruang VIP sambil mendorong troli yang penuh dengan berbagai macam hidangan. Kak Sarah, besok kakak harus mau mengantar aku untuk beli baju ke mall. Aku cuma membawa sedikit pakaian, koperku kecil soalnya. Ucap Avelan setelah sang pelayan menyelesaikan pekerjaannya dan keluar dari ruangan tersebut. Itu hanya alasan Avelan saja, agar dia bisa beli baju baru. Sarah? Dia selalu melakukan itu setiap kali bepergian ke luar negeri. Bibi sudah sangat hafal. Celetuk Roslyn sambil tersenyum. Mama mengapa membuka rahasia Avelan sih? Aku kan jadi malu sama Kak Sarah. Protes Avelan sambil cemberut. Hei! Sudahlah, gak usah pura-pura malu seperti itu, Avelan. Goda Brian. Kalian berdua bisa belanja pakaian sepuasnya, pakai ini. Lanjut Brian sambil memberikan kartu hitamnya kepada Sarah. Besok aku tidak bisa mengantar kalian karena ada pekerjaan yang harus aku selesaikan dan tidak bisa ditunda. Sambung Brian. Kamu serius, Brian? Apa aku juga boleh sekalian membeli perhiasan? Tanya Avelan sambil memandang Brian dengan mata berbinar, penuh harap. Tidak boleh, Avelan.
Sahut sang mama sebelum Brian sempat menjawab pertanyaan dari Evelyn. Tapi mah, aku ingin membeli kalung sebagai ganti kalungku yang hilang tahun lalu, yang sampai sekarang belum juga mama belikan yang baru. Rayu Evelyn. Kamu boleh beli apa saja semau kamu, selain mobil dan rumah. Tukas Brian sekenanya. Dia akan semakin manja kalau semua permintaannya kamu turuti, Brian. Ujar Rosalind. Gak apa-apa, Bibi. Sekali-sekali. Apalagi aku juga belum pernah membelikan hadiah apapun buat Evelyn. Sahut Brian. Ya mah, benar sekali apa yang baru saja dikatakan oleh Brian. Betul kan Kak Sarah? Ucap Evelyn minta dukungan. Iya deh, asal kamu senang Evelyn. Sahut Sarah sambil terkekeh geli. Karena mama kalah suara, maka aku boleh beli kalung juga. Tukas Evelyn langsung menyimpulkan sendiri. Ya sudah, beli seperlunya saja. Jangan suka memanfaatkan aji mumpung. Sahut sang mama, akhirnya menyerah. Asyik! Terima kasih mamaku sayang. Seru Evelyn kegirangan, mirip anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan. Bibi Rosalind, sebaiknya kita makan dulu, mumpung masih hangat. Beef cordon bleu di restoran ini adalah yang terbaik. Bibi pasti akan langsung menyukainya. Ujar Brian. Iya Brian. Gara-gara Evelyn kita jadi terlambat makan. Seloroh Bibi Rosalind sengaja menggoda Evelyn. Meski mendengar dengan jelas ucapan sang mama, Evelyn terlihat tidak peduli dan sibuk mengambil steak daging Wagyu A5 pesanannya yang harga per kilogramnya bisa mencapai 6 juta. Bibi Rosalind, apa Bibi tahu jika kakek dan nenek buyut meminta aku dan Sarah untuk menikah di acara peringatan ulang tahun pernikahan mereka bulan depan ini? Tanya Brian lirih. Tentu saja, makanya Bibi datang lebih awal untuk membantu Edward mempersiapkan semuanya. Sahut sang Bibi. Hah? Beneran mah? Kak Sarah dan Brian akan menikah di hari ulang tahun pernikahan kakek buyut? Tanya Evelyn langsung heboh karena dia memang sama sekali tidak tahu jika tujuan mamanya pulang ke tanah air lebih awal adalah untuk mempersiapkan acara tersebut. Iya. Sahut sang mama singkat. Wow keren! Selamat ya Kak Sarah. Seru Evelyn yang terlihat sangat gembira. Sarah hanya bisa tersenyum geli bercampur malu saat mendengar celotehan Evelyn tersebut. Berarti aku juga harus membeli kado untuk Kak Sarah? Mumpung ada kartu hitam milik Brian. Lanjut Evelyn bersemangat tanpa menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Evelyn, jangan bikin mama malu. Kau tegur sang mama cepat. Sama sekali tidak menduga jika sang putri akan berkata seperti itu. Hei, hei, hei. Jangan khawatir mamaku sayang. Aku cuma bercanda kok. Tukas Evelyn sambil tertawa lepas, merasa sangat bahagia karena berhasil membalas untuk menggoda sang mama. Awas ya! Mama akan potong uang saku kamu! Ancam sang mama. Jangan dong mah! Mama gak asyik. Gerutu Evelyn merajuk, meski dia tahu jika mamanya cuma bercanda. Evelyn, Naomi, Nicole. Mengapa sifat mereka bisa begitu mirip? Kalau sampai mereka bertemu, entah seperti apa jadinya. Gumam Sarah sambil terkekeh dalam hati, merasa geli sendiri. Bab ke-394, dialah gadis itu. Bagus Chad,